Shalom, salam sade, salam sabar. Ketemu lagi di hari Sabtu, udah di hari weekend ya, dari kemarin udah long weekend ya. Jadi ya market di situ-situ aja sideway ya, naik dikit ya kan, turun dikit ya gitu. Dia main di ini. Jadi market sedikit dia naik hijau. Sekarang market cap 1,88 triliun. BTC dominan 40,9 ya. Sekarang BTC di posisi 40.500-an ya. Jadi dari tadi pagi saya lihat dia di range itu 40.600-an gitu. Dia nggak bisa tembus turun lagi. Sekarang dia stay di situ 40.400, 40.500 gitu. Dan volume nggak ada gitu. Ya, altcoin juga gitu. Semua pada holiday. Orang bule long weekend dia enjoy dulu. Ya, nggak ada trading. Jadi ini yang main-main ini ya sedikit orang-orang trading kecil sama bandar lah yang nanti setel. Jadi market ini yang begini-gini market eh, boring, nggak semangat nonton liatnya ya weekend ini. Jadi besok saya rasa sih besok kalaupun ini bandar style dia naikkan dikit, saya rasa besok minggu kita lihat juga minggu weekly candle-nya itu juga rada bearish ya. Kalau kita lihat dia punya weekly candle itu, maka saya rasa minggu nutup bisa merah itu atau Senin, karena Senin juga ada IMF meeting juga. IMF meeting soal perbankan. Nah, ini juga pengaruh seharusnya karena banyak bank-bank udah teriak gitu ya. Banyak bank-bank udah teriak itu. Wells Fargo lah, Bank of America lah, udah pada teriak itu. JP Morgan juga udah teriak resesi. Jadi gimana mereka ini? Jadi mungkin market masih agak-agak flat. Justru para pos saya lihat lebih mencondong bukan di Bitcoin sebenarnya, banyak mereka lebih mencondong ngebet di komoditas gitu ya. Kalau kita lihat market stock market kalau yang tech gitu pada turun kan, Nasdaq, S&P 500 gitu ya. Ya, agak rada merah, bank pada merah kemarin itu, nutup hari Kamis kemarin itu ya kan, tapi komoditas yang marah gitu. Apalagi di eh, pasar Eropa, di London LME itu sempat ada kasus juga, eh, dimainkan harga nikel kemarin itu terkuak juga yang naiknya gilaan gitu ya, nikel. Jadi lagi di situ gitu. Jadi ada sebagian duit juga pada lari ke sana gitu. Maka Bitcoin, kripto sebab volumenya nggak bukan ini uang bandar yang dimainkan top up atas, top tekan bawah gitu, dikocok atas, kocok bawah gitu, itu uang bandar itu. Jadi video hari ini singkat aja lah, saya sedikit bahas saja pertanyaan kalian ya, karena ada yang tanya, kok tolong bahas Cardano, udah lama nggak bahas Cardano. Yaitu Cardano, iya, NFT kerja sama Snoop Dogg itu udah tahu. Snoop Dogg itu ada prospek. Belakangan ini kan Cardano eh, NFT-nya agak bagus gitu ya, banyak berita positif kan. Terus juga ini kalau dilihat mulai banyak akumulasi juga Cardano. Sebab kalau yang ini ada dana boleh DCA Cardano itu ya, udah turun begitu murah itu, saya rasa akumulasi sekarang nanti mungkin dimainkan di bulan 6 itu, atau akhir bulan 5 mungkin dah mereka mainkan itu gitu. Cardano ya di hard fork-nya saya rasa nanti akan naik gitu ya di sana ya. Dan lagi yang ini gedenya itu kan sebenarnya nanti yang ini BlackRock itu mereka masuk itu ke USDT sama USDC masuk ke jaringan Cardano, itu besar itu nanti. Itu kalau mereka hembuskan gitu ya. Itu peluang Cardano besar
kedepannya Cardano banyak sekali berita positif, cuma karena market lagi merah karena tekanan inflasi pasar ini kan. Sekalian saya jawab juga, ada yang masih nggak paham, kok katanya Bitcoin hedging inflasi, kok malah inflasi tinggi, Bitcoin turun. Nah, begini, dia saat kok ada uang banjir di market, ya Bitcoin naik gitu. Tapi saat kondisi sekarang bank sentralnya Amerika, Fed, ya, itu dia lakukan pengetatan, tightening, itu putaran uang ditarik masuk. Jadi yang paus-paus ini semua kan tukang olah hutang, tukang ngolah debt gitu ya. Jadi saat debt itu harus ditarik, harus setor balik, ya putaran itu kurang gitu. Makanya market stuck gitu. Ya, bukan berarti terus inflasi naik-naik Bitcoin harus terbang, bukan begitu. Itu ada pergolakan market di mana saat putaran uang di market lagi ditarik, disedot sama Fed gitu dengan tapering lah ya kan, dengan naikkan high rate, belum lagi ini quantitative easing. Tapi saat nanti marketnya crash, anjlok gitu kan. Nah, Fed baru suntik dana lagi, dia banjirin lagi market dengan uang. Nah, saat itu baru bisa terbang gitu. Ya, jadi itu bukan berarti kenapa inflation katanya sebagai hedging begini gitu. Ya, sebagian kata orang ada yang nggak akui sebagai hedging, ada yang sebagai disamakan dengan sekarang Bitcoin. Kalau buat mereka yang trading sebenarnya ya tergantung pandangan masing-masing. Buat yang trader-trader tuh anggap Bitcoin sebagai stock trade gitu ya, di trading seperti saham gitu. Sekarang ada yang pandangan gitu. Jadi masing-masing lah, terserah pendapat mereka, sah-sah aja, terserah mereka mau digimanakan. Kalau yang beranggapan aset untuk invest, yaitu ya aset gitu sebenarnya ya. Jadi tergantung lah, masing-masing punya alasan, tapi kita nggak di posisi itu. Cuma saya jawab kenapa kata inflasi saya, yaitu karena putaran uang di market sekarang ini diperketat. Nah, lagi diperketat gitu dengan adanya tapering. Itu seharusnya harga emas, logam mulia itu turun itu kalau bukan karena perang ya. Jadi faktor perang juga pengaruh, market goncang, perbankan juga goyang gitu, semua market industri ya, supply chain goyang, dan sudah semua prediksi tahun depan itu resesi gitu ya, itu kata mereka. Jadi ya itu penjelasan saya kenapa inflasi katanya ini, tapi kenapa nggak terbang Bitcoinnya, nggak bisa. Sekarang market harus crash dulu gitu kalau lihat cara ini. Cuma ini Bitcoin aja sebenarnya kalau secara TA kamu lihat lah, bule-bule di luar sudah banyak yang bilang bearish gitu kan, tapi kenapa masih ya ada yang nahan market gitu. Siapa ya, pemain bandar, terutama exchange besar ya kan, misalnya FTX kan satu grup sama si Binance gitu ya, KuCoin, mereka yang gede-gede itu bisa kontrol market gitu, bisa ya. Terus satu lagi saya jawab, ini banyak yang tanya saya, SLP gimana Om? SLP memang udah turun jauh gitu, tapi kemungkinan ke atasnya untuk saat ini belum melempem. Kenapa? Kalian udah baca berita juga kan, dia punya induknya Axie Infinity, AXS itu kena hack di Ronin blockchain-nya. Dan juga dulunya SLP terbang, saat itu Ronin blockchain belum masuk, Ronin juga belum mint dia punya token juga gitu untuk transaksi di AXS. Tapi saat itu SLP bisa terbang gitu ya. Nah, terus kan sekarang ada dua, bukan hanya pakai SLP sebagai token untuk transaksi, juga bisa pakai dari Ronin gitu ya, tokennya dari blockchain Ronin gitu. Jadi itulah kedepannya mungkin sulit untuk kalau kena yang sangkut di atas, tanya masih bisa ATH, saya nggak yakin gitu ya, karena bukan single token lagi diandalkan, kecuali misalnya kayak Theta
kan dia cuma satu default dia punya token untuk transaksi. Kalau yang begitu nggak ada saingan ya tetap aja nanti ada apa tetap bisa ke new ATH gitu. Tapi kalau SLP saya ragu karena bukan dia satu aja untuk transaksi di AXS, bisa pakai token dari Ronin blockchain gitu ya. Jadi itu jawaban saya untuk hari ini. Jadi singkat aja video hari ini, semoga jawaban pertanyaan kalian sudah terjawab secara singkat tapi mungkin gampang kalian pahami. Oke, jadi enjoy di weekend ini, stay cool, stay safe, enjoy the weekend. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.